Halo yang policy makers, udah tahu kan berita tentang naiknya pajak pertambahan nilai menjadi 11%? Berita tentang naiknya PPN benar-benar mencuri perhatian masyarakat Indonesia loh. Berangkat dari pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP oleh pemerintah bersama DPR pada tanggal 7 Oktober 2021 lalu, masyarakat telah berbondong-bondong melakukan penolakan dengan aksi demonstrasi di berbagai wilayah. Kondisi pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai menjadi dorongan kuat bagi sebagian besar masyarakat untuk menolak kebijakan ini, karena dianggap akan sangat membebani rakyat terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah. Di sisi yang sama, Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira berpendapat bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan PPN ini tidak memiliki urgensi yang kuat. Lonjakan harga komoditas yang dipicu oleh konflik Rusia dan Ukraina serta kenaikan harga minyak dunia akan mendorong kenaikan pendapatan negara. Menurutnya, kenaikan tarif PPN akan membebani sektor rumah tangga karena masih dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi. Tapi, tahukah kalian bahwa sebenarnya perekonomian Indonesia itu sudah kembali normal? Pengamat pajak Fajri Akbar menilai bahwa kebijakan menaikkan PPN ini telah dilakukan di waktu yang tepat. Indeks PDB Real tahun 2021 menunjukkan angka di atas 100 yang menggambarkan masyarakat sudah kembali memiliki pijakan ekonomi yang kuat sebagaimana sebelum pandemi terjadi. Sehingga PPN 11% yang telah diberlakukan sejak 1 April 2022 dirasa tidak akan memberi beban yang begitu besar pada rakyat. Kenaikan PPN ini sebenarnya dipicu oleh kondisi APBN yang mengalami defisit besar akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 lalu, defisit anggaran negara mencapai angka 6,72%, padahal batas amannya hanyalah di angka 3%. Ditambah lagi, tingginya persentase penggunaan pendapatan negara untuk membayar bunga yang hampir mencapai 20%, membuat ruang gerak pemerintah menjadi sangat terbatas. Untuk itu, kebijakan menaikkan PPN ini dibuat untuk menekan angka defisit APBN dan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk mendorong pembangunan negara. Pemerintah tentunya telah mempertimbangkan dampak kebijakan ini bagi masyarakat. Sebagai bentuk upaya meminimalisasi dampak kenaikan pajak bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, pemerintah menerapkan pembebasan PPN bagi barang kebutuhan pokok di pasar tradisional. Sedikit catatan, untuk barang kebutuhan pokok yang dinilai prestis, contohnya daging impor, tetap akan dikenakan pajak. Terkait tarif PPN, sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 tertera bahwa PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%, sehingga kenaikan PPN menjadi 11% masih berada dalam jangkauan angka tersebut. Jika dibandingkan dengan tarif PPN dunia, sebenarnya PPN di Indonesia masih tergolong rendah. Rata-rata tarif PPN dunia yang berada di angka 15% menyadarkan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bahwa masih terdapat cukup ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan tarif pajaknya. Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan PPN Indonesia secara berkala menjadi 11% sejak 1 April 2022 dan akan menjadi 12% di 1 Januari 2025 mendatang. Dalam jangka panjang, peningkatan pendapatan pemerintah dari sektor pajak ini akan berperan besar bagi pertumbuhan dan pembangunan negara, mulai dari penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, hingga transportasi umum yang memadai, sehingga diharapkan akan mendorong produktivitas dalam negeri dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.